Jadi nggak ada kualitasnya pemilu kali ini. Angka segitu banyaknya dari mana tuh angka? Ada satu TPS bisa sampai 500.000. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju Koko Habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten jangan lupa nih subscribe dulu deh ya. Babe Aldo, suara kebenaran. Oke, udah. Oke. Sekarang kita masuk ke konten guys. Jadi alhamdulillah ya, liputan kecurangan ini udah banyak juga ditampilkan oleh media-media mainstream, termasuk yang akan kita lihat sekarang ini. Nah ini harus terus kita gaungkan, harus kita sampaikan, kita nggak boleh diam. Kecurangan harus kita tampakkan karena sekali lagi, menang atau kalah itu biasa dalam sebuah kompetisi ya, kan, tetapi ya tidak pernah akan ada toleransi terhadap kecurangan apapun bentuknya, siapapun pelakunya. Andai kata ditemukan kecurangan dari tim Amin, maka itu harus ditindak. Ya, harus. Nah kalau umpamanya ini lucu, ada yang bilang, lu Amin kalau curang diem aja lu. Kan goblok nih. Amin curang, terus Prabowo curang, Ganjar curang, umpamanya tuh, semuanya curang. Jadi pemilu ini balapan curang apa? Batal hasil pemilu. Pemilu mau yang jujur, mau siapapun yang salah. Kita lihat dulu nih liputannya dari Metro TV. Bismillahirrahmanirrahim. Kecurangan pemilu 2024 ada di mana-mana. Berbagai indikasi kecurangan dan pelanggaran pemilu dalam Pilpres 2024 semakin banyak terungkap. Tim Nasional Pemenangan Anies Mohaimin, Timnas Amin mengatakan ada 9 pola kecurangan dalam pemilu kali ini yang diyakini merupakan tindakan terstruktur, masif, dan sistematis. Iyalah, kan dari dalam film di Tripod itu akhirnya terbukti juga. Ini udah dipersiapkan. Kecurangan itu dari sebelum pemilu, saat pemilu, dan sesudah pemilu. Anggota Dewan Pakar Timnas Amin, Bambang Wijoyanto mengatakan pelanggaran pemilu yang terjadi membuat klaim kemenangan yang digaungkan menjadi tidak valid sebab kuantitas yang dirumuskan tidak berbasis pada kualitas. Kuantitas itu tidak berbasis pada kualitas penyelenggaraan pemilu. Sehingga klaim kemenangan itu menjadi tidak valid karena kuantitas yang dirumuskan itu tidak berbasis pada kualitas penyelenggaraan pemilu yang diatur oleh undang-undang itu. Jadi gini, gua sederhanakan bahasanya Pak Bambang nih. Jadi ya, angka-angka yang muncul di quick count, di penggelembungan suara KPU, itu dihasilkan, walaupun angkanya tinggi, ya, tapi itu dihasilkan dari dugaan-dugaan kecurangan. Pemilu nggak bersih pemilu kali ini. Banyak, udah nggak pakai dugaan, udah banyak soalnya. Udah banyak, bukti-bukti udah banyak. Jadi pemilu kali ini nih harus pemungutan suara ulang kayaknya. Karena apa? Ada kecurangan di mana-mana. Jadi nggak ada kualitasnya pemilu kali ini. Angka segitu banyaknya dari mana tuh angka?
Ada satu TPS bisa sampai 500.000. Ada 800.000, ada yang ribuan, ada yang ratusan. Padahal TPS maksimal cuma 300. Kita, aduh. Benar. Lanjut. Yang lebih menyedihkan lagi sebenarnya, legalitas yang dihasilkan itu sama sekali tidak mempunyai dasar legitimasi. Mas SS, Mas Sudirman tadi mengatakan seperti itu. Kalau kecurangan terjadi, integritas tidak terjadi, fairness tidak terjadi, bagaimana legitimasi bisa dibangun atas legalitas kuantiti yang tadi dikemukakan? Ya, jadi bahasanya gue sederhanain lagi ya. Gimana adanya pengakuan dari masyarakat, pengakuan dari para peserta pemilu, pengakuan dari rakyat yang masa depannya digantungkan dalam pemilu, itu bisa ada terhadap kemenangan salah satu paslon kalau kecurangan yang tampak itu sebegitu banyaknya. Jadi pemilu kali ini susah kita mau ngakuin. Ada yang bilang legowo matamu legowo. Curang di mana-mana kok legowo. Legowo ndasmu legowo. Ya, rumah lu dimaling lu diem aja, tai lah. Kalau rumah kita dimaling aja dengan barang-barang yang ada di rumah kita marah, kita gebukin tuh maling, apalagi kecurangan pemilu. Jadi kalau ada yang bilang legowo ndasmu legowo. Kami hampir sampai pada kesimpulan bahwa masif, sistematik, dan terstruktur itu benar-benar terjadi. Nah, dengan kualitas kadar pelanggarannya yang jauh lebih dahsyat ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Iyalah, terang-terangan kok. Terang-terangan. Apa mau didiemin? Tai lah. Gak ada diem sama kecurangan. Iya. Kalau ada yang bilang legowo, jawab legowo ndasmu legowo. Legowo matamu legowo, gitu. Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud juga mengungkapkan adanya rekayasa pemilu yang sistematis dari hulu ke hilir. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan ditemukan banyak indikasi kecurangan dan dugaan intervensi pejabat negara untuk memenangkan salah satu paslon. Tentang keterlibatan dari pejabat negara yang menurut Undang-Undang Pemilu itu bertentangan, dan kemudian dipaparkan seluruh aspek-aspek secara komprehensif dari hulu ke hilir, baik diawali dari rekayasa hukum di MK, kemudian di tengahnya itu berbagai bentuk intimidasi, penggunaan aparatur negara, kemudian politik anggaran yang secara nyata itu dipraktekkan untuk mendukung pasangan 02. Berbagai anomali pemilu itu telah menyentuh aspek legitimasi dari pemilu tersebut. Nah, jadi memang ya kecurangan ini yang ngomong Hasto ya dari pihak 03. Walaupun ya ada juga suara 03 yang di Malaysia itu ya ditemukan itu bahwasanya suara 03 dicoblos ke 03 ada itu. Makanya legitimasinya udah nggak kekuatan hukum, kekuatan kepercayaan masyarakat terhadap pemilu kali ini udah nggak ada. Yang percaya cuma buzzer-buzzer aja pendukung 02. Yang kalau ngomong-ngomong dikit-dikit legowo aja, legowo matamu legowo. Babe kok nggak legowo? Yang mana mungkin gue legowo anjing? Nggak ada legowo sama kecurangan, nggak ada. Sementara itu, pakar hukum tata negara Ferry Amsari mengatakan bukan tidak mungkin sistem algoritma KPU juga merupakan bagian dari kecurangan. Namun Ferry menegaskan kecurangan yang terjadi juga harus dilihat di luar hasil karena ada banyak peristiwa yang terjadi sebelum pencoblosan yang mungkin mempengaruhi hasil suara. Betul. Bukan tidak mungkin bagian dari sistem algoritma IT yang ada di KPU bagian dari kecurangan itu. Betul. Karena mestinya KPU sudah rancang dilarang 300 suara masuk, tapi tidak dilakukan. Iya kan, mestinya iya betul juga Bang Ferry. Kalau memang itu sistem kan dibayar mahal itu KPU, anggarannya besar itu. Kalau memang sistemnya tahu bahwasanya setiap TPS itu maksimal 300 orang, nggak bisa dong data lebih dimasukkan. Ini kok dibiarkan bisa? KPU emang ya, jangan sampai deh ada lempar jumroh ke KPU, jangan sampai deh ya.
Makanya dari awal kami sudah menyatakan bahwa paket curang ini sudah dari hulu sampai hilir kalau pakai istilah Gibran gitu ya. Jadi hilirisasi curang ya. Lagi dijelaskan satu persatu. Perdebatan kita itu lucu, perdebatan kita di hasil. Padahal kecurangan itu bisa saja di luar hasil yang mempengaruhi angka-angka itu. Bagaimana Bang Ari mau bisa membuktikan angka itu benar kalau kecurangannya terjadi sebelumnya? Ada money politik, ada tekanan dari aparat, keterlibatan penyelenggara, kepala desa, PJ gubernur dan lain-lain. Pasti angka yang terlihat itu bisa saja normal, tetapi kejahatan pemilunya berlangsung dari awal. Nah, betul. Tim Liputan Metro TV. Oke. Jadi memang guys ya, kecurangan ini kita lihat ada di mana-mana. Dan kita nggak mau diem dengan ini. Ya, nggak ada kata legowo sama curang, nggak ada. Legowo itu sama kekalahan, bukan sama kecurangan. Menang kalah dalam sebuah proses kompetisi itu wajar. Tapi tidak mungkin ada kata legowo, tidak mungkin ada kata nerimo terhadap kecurangan yang jelas-jelas sudah di mana-mana. Bukan cuma gue yang ngomong, banyak pihak yang ngomong. Jadi sekali lagi, pemilu kali ini kalau ada yang bilang legowo aja menerima kemenangan Solo satu putaran, legowo dasmu, legowo matamu, gitu guys. Gua minta maaf kalau ada salah, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang di rumah dimaling orang kita marah, kok ini mau legowo matamu. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gua paling suka pisang keju, nih gua dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.